Halo semuanya, selamat datang kembali di Ahmad Tanaka EduTalk 10 menit menginspirasi. Saya Ahmad Tanaka dan hari ini kita punya topik yang sangat penting dan sedikit lebih panjang dari biasanya. Namun saya jamin ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Mengapa Anda harus menonton hingga akhir? Pertama, karena topiknya penting dan relevan. Kita akan membahas tentang manajemen jam kosong yang efektif di kelas. Topik yang sangat relevan bagi orang tua, bagi guru, dan semua insan pendidikan. Yang kedua, ada kisah nyata yang menggugah. Saya akan memulai dengan sebuah cerita tragis di Jombang, Jawa Timur, yang menunjukkan betapa pentingnya mengelola jam kosong dengan baik. Yang ketiga, ada solusi praktis. Kami akan memberikan solusi konkret dan langkah-langkah praktis yang langsung bisa diterapkan di sekolah. Yang keempat, perspektif internasional. Kita akan melihat bagaimana negara-negara maju mengelola masalah ini dan memberikan inspirasi dan contoh nyata untuk kita adopsi. Jadi, pastikan Anda menonton hingga akhir karena topik ini bisa membawa perubahan besar bagi kualitas layanan pendidikan dan pembelajaran anak-anak kita. Ayo kita mulai. Pada Januari 2024, sebuah insiden tragis terjadi di sebuah sekolah dasar di Jombang, Jawa Timur. Husnul Khatimah, seorang guru SD, dilaporkan oleh orang tua siswa ke polisi akibat tragedi jam kosong. Salah seorang siswa bermain dengan gagang sapu dan serpihannya melukai mata kanan salah seorang teman sekelasnya yang menyebabkan cedera serius dan kemungkinan cacat permanen. Meskipun mediasi sudah dilakukan, tetapi tidak tercapai kesepakatan. Bahkan unjuk rasa dilakukan oleh rekan-rekan seprofesinya. Mereka menyatakan bahwa peristiwa ini bukan karena kelalaian dan bukan kesalahan Bu Husnul Khatimah, tetapi hukum berkata lain. Husnul Khatimah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini bak puncak gunung es. Dia hanyalah salah satu dari banyak peristiwa serupa akibat jam kosong. Walaupun tidak selalu berakibat fatal, dampaknya sangat buruk terhadap kualitas pendidikan kita. Kasus Bu Guru Husnul Khatimah harus membuka mata kita akan pentingnya perhatian serius dari sekolah dan pemerintah, terutama kepala sekolah. Sekolah tidak boleh lagi membiarkan adanya jam kosong tanpa pengawasan dan SOP yang memadai. Jam kosong. Jam kosong ini terjadi ketika guru berhalangan hadir karena berbagai faktor seperti adanya pelatihan, adanya permintaan cuti, sakit, atau minimnya komitmen pribadi dari seorang guru. Ini menjadi masalah serius jika tidak dikelola dengan baik karena berdampak negatif pada motivasi belajar siswa dan menurunnya kualitas pendidikan. Pelajaran kosong, jam kosong, atau teacher absenteeism memiliki makna yang serupa, yaitu ketidakhadiran guru di kelas saat jam pelajaran berlangsung, seringkali tanpa ada penggantian yang memadai. Hasil penelitian dari Asian Development Bank (ADB) dan Desmeru Research Institute menyoroti bahwa absensi guru sangat berdampak signifikan pada kualitas pendidikan. Sebuah studi ADB menunjukkan tingkat absensi guru yang mencapai 19% pada tahun 2003 dan 9,8% pada 2014. Walaupun penelitian ini telah dilakukan sekitar 10 tahun yang lalu, tetapi angkanya kurang lebih menggambarkan kondisi real di lapangan. Jadi tingkat absensi antara 10 sampai 20%. Walaupun sebenarnya saya telah berusaha mencari referensi hasil penelitian yang terbaru yang mencakup skop Indonesia secara nasional. Tetapi hingga video ini tayang saya belum menemukan. Tapi setidaknya angka tersebut memberikan gambaran tentang tingginya tingkat absensi, tingginya jam kosong di sekolah. Faktor-faktor penyebab jam kosong meliputi alasan kesehatan, ada acara keluarga, ada kelelahan, mungkin juga pelatihan di luar sekolah, adanya manajemen buruk dari sekolah,
gaji yang rendah dan kurangnya insentif ini bagi non-ASN, ya, non P3K dan non PNS. Adanya motivasi yang rendah, budaya disiplin yang lemah dari yang diterapkan di sebuah sekolah, kebijakan yang sangat longgar soal kehadiran, mungkin juga disebabkan lokasi sekolah yang jauh atau kondisi cuaca yang buruk dan aktivitas serta kesibukan organisasi sosial keagamaan dan sosial keagamaan lainnya. Dampak buruk dari jam kosong atau tingkat absensi guru yang tinggi. Dampaknya bagi siswa, pertama, menurunnya motivasi belajar. Siswa akan kehilangan minat belajar dan motivasi belajar ketika tidak ada guru yang membimbing mereka. Yang kedua, mereka akan kesulitan memahami materi tertentu. Tanpa kehadiran guru, siswa akan kesulitan memahami materi pelajaran yang kompleks. Yang ketiga, melahirkan perilaku yang negatif. Jam kosong yang sering terjadi bisa dimanfaatkan siswa untuk aktivitas yang tidak produktif atau bahkan bisa berbahaya, seperti pada kasus di awal tadi. Dampaknya bagi guru, pertama, guru akan kehilangan kredibilitas. Guru yang sering absen akan kehilangan kredibilitas di mata siswa, di mata orang tua, di mata kolega, bahkan di mata kepala sekolah dan pejabat instansi pembina. Yang kedua, adanya beban kerja tambahan. Guru yang hadir terpaksa dalam tanda petik menanggung beban kerja tambahan karena ada kewajiban mengisi jam kosong. Yang ketiga, sanksi dan konsekuensi. Guru yang sering absen tanpa alasan yang jelas dapat menghadapi sanksi administratif atau pengurangan insentif atau bahkan hukuman disiplin kepegawaian. Apa dampaknya bagi sekolah? Pertama, kerusakan reputasi. Tingginya tingkat absensi guru merusak reputasi dan citra sekolah. Yang kedua, disiplin yang buruk. Manajemen sekolah yang tidak tegas dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, maka ini akan melahirkan disiplin yang buruk bagi sekolah. Yang ketiga, adanya masalah finansial. Sekolah mungkin harus mengeluarkan dana tambahan untuk mengatasi absensi guru karena harus memberi insentif kepada guru pengganti. Dampak pada kepala sekolah, satu, ada beban tanggung jawab yang meningkat. Kepala sekolah harus menangani serius masalah absensi ini. Yang kedua, evaluasi kinerja yang negatif. Kepala sekolah yang tidak mampu mengendalikan tingkat absensi guru dapat menerima atau memperoleh evaluasi kinerja yang negatif dari sistem penilaian atau pejabat di atasnya. Berikutnya, dampak pada instansi pembina. Tingkat absensi guru yang tinggi menunjukkan kurangnya pengawasan dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama sebagai instansi pembina. Yang kedua, instansi dinilai gagal mengatasi guru dapat mengalami penurunan citra dari pejabat atau instansi atasnya. Apa dampaknya pada orang tua? Pertama, ada kekhawatiran dan kekecewaan. Orang tua merasa khawatir dan kecewa karena anak-anak mereka tidak mendapatkan pembelajaran yang layak. Bagi saya pribadi sebagai orang tua siswa, saat menjemput anak, pertanyaan wajib yang saya ajukan adalah belajar apa hari ini? Dan apakah gurunya masuk atau tidak? Berapa yang masuk, berapa yang tidak? Guru siapa yang mengajarnya menarik dan inspiratif? Nah, sebagai orang tua, ini alat kontrol dan bahan evaluasi untuk kinerja guru dan kepala sekolah. Yang kedua, ada keharusan intervensi tambahan. Orang tua mungkin harus mencari bantuan tambahan seperti les privat yang meningkatkan beban finansial mereka. Ini pada kasus khusus dan tertentu. Jika sudah telah menunjukkan dampak yang agak serius. Dampaknya bagi kualitas pendidikan bangsa dalam spektrum yang lebih luas adalah pertama, menurunnya standar pendidikan. Tingkat absensi guru yang tinggi berdampak langsung pada penurunan kualitas pendidikan nasional. Yang kedua, ada kesenjangan pendidikan. Daerah atau wilayah dengan tingkat absensi guru yang tinggi akan tertinggal dibandingkan dengan wilayah atau daerah lain yang lebih disiplin.
Yang lebih luas lagi dampaknya bagi sumber daya bangsa, sumber daya manusia bangsa, pertama adalah kualitas SDM yang rendah. Siswa yang tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai akan menjadi tenaga kerja yang kurang terampil. Yang kedua, produktivitas menurun. Kurangnya pendidikan dan pelatihan mengakibatkan produktivitas tenaga kerja yang rendah. Lalu coba kita tengok best practice atau praktik baik dari sekolah-sekolah di negara maju. Di Finlandia, mereka menggunakan jam kosong untuk kegiatan yang memperkaya pembelajaran, seperti klub sains, olahraga, dan proyek sosial. Di Singapura, setiap jam kosong diisi dengan kegiatan yang berfokus pada keterampilan abad 21, yang biasa kita kenal dengan 4T, critical thinking, creativity, kolaborasi, komunikasi, dan keterampilan abad 21 lainnya. Di Amerika, mereka menerapkan yang disebut dengan study hall, di mana siswa menyelesaikan tugas, belajar mandiri, dan mengikuti bimbingan belajar khusus. Di Jepang, mereka memiliki apa yang disebut dengan sensei room untuk pertemuan singkat guru dan kegiatan terstruktur seperti klub kesenian dan olahraga. Jadi ada gugus tugas guru yang cekatan bersedia untuk menjadi guru pengganti pada kelas yang kosong. So, what do we have to do? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kami akan menyampaikan beberapa trik pengelolaan atau manajemen jam kosong yang efektif berdasarkan praktik baik sekolah maju dan juga di negara maju. Pertama, ada prosedur baku, ada SOP. Guru hanya diizinkan absen dengan berbagai alasan, cuti, izin, dan seterusnya, pelatihan. Guru hanya bisa diizinkan untuk absen jika ada kesepakatan tertulis dengan guru pengganti dan diketahui oleh kepala sekolah. Ya, cara ini pernah saya lakukan dan terapkan ketika menjadi manajer di salah satu sekolah. Dan ini efektif. Juga akan diperkuat dengan pelatihan bagi guru tentang sistem rotasinya. Guru pengganti selain memberikan pelajaran yang sama, guru pengganti juga bisa melatih siswa tentang keterampilan abad 21. Berpikir kritis, bagaimana memancing kreativitas siswa, bagaimana mengajarkan kolaborasi yang baik, dan kemampuan untuk mengomunikasikan pendapat, gagasan dengan cara yang baik. Yang ketiga, gunakan aplikasi atau media komunikasi yang membantu memudahkan koordinasi dan komunikasi antar guru dan kepala sekolah mengenai pengaturan jam kosong. Keempat, reward dan punishment. Berikan penghargaan atau insentif pada guru pengganti dan berikan sanksi bagi guru yang lalai. Yang kelima, ada bank kegiatan berisi dokumen atau file aktivitas yang siap pakai untuk jam kosong. Jadi di dalamnya sudah dirumuskan tentang materi atau kegiatan apa, metode mengajarkannya seperti apa, tujuan pembelajarannya apa atau tujuan kegiatannya apa, serta cara penilaiannya bagaimana. Ya, misalnya berisi kegiatan membaca mandiri. Jadi ada pojok literasi di kelas dan tugas lanjutan seperti diskusi dari hasil bacaan atau menceritakan kembali isi bukunya. Bank kegiatan juga bisa berisi eksperimen sains. Siapkan kit eksperimen sederhana seperti percobaan kimia dasar atau proyek fisika yang menarik. Bisa juga berisi proyek seni seperti menggambar, melukis, atau membuat kerajinan tangan, dekorasi, bahan pajangan di kelas, kartu ucapan, dan seterusnya. Bisa juga berisi kegiatan diskusi kelompok. Guru bisa membagi siswa dalam kelompok kecil dan memberikan topik sederhana untuk didiskusikan. Bisa juga dalam bentuk variasi kelompok pro dan kelompok kontra untuk materi-materi yang menarik. Dan atas keseluruhan ini perlu juga dilakukan, menjadi wajib dilakukan monitoring dan evaluasi. Kepala sekolah harus secara rutin memantau dan mengevaluasi efektivitas manajemen jam kosong. Dengan sedikit perencanaan dan kreativitas, kita bisa mengubah jam kosong di kelas
menjadi waktu yang produktif dan menyenangkan bagi siswa. Bahkan bisa menjadi bahan inovasi dan best practice atau praktik baik bagi sekolah yang berangkat dari masalah jam kosong ini. Manajemen jam kosong yang efektif memerlukan sistem yang terstruktur, kreativitas dalam merancang aktivitas, serta komitmen dari seluruh pihak di sekolah. Mari kita jadikan tragedi jam kosong sebagai pelajaran berharga. Dengan perencanaan yang baik dan manajemen jam kosong yang efektif, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan produktif bagi siswa kita. Para guru dan orang tua, mari bersama-sama memastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan terbaik dan tetap terlibat aktif dalam pembelajaran. Kepada kepala sekolah dan para guru yang terhormat, mari kita duduk bersama dalam semangat keterbukaan dan kolaborasi dengan menghadirkan perwakilan orang tua dan siswa serta pengurus OSIS misalnya jika dibutuhkan, maka kita bisa bersama-sama membahas dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah jam kosong yang selama ini mengganggu proses pembelajaran. Dengan keterbukaan kita bisa dapat melakukannya. Bisa melakukan dan meminimalisir ketidakpuasan siswa, kekecewaan orang tua, dan kekecewaan pihak lain seperti pemerintah terhadap layanan pembelajaran di sekolah. Jika selama ini belum ada mekanisme baku, belum ada SOP yang mengatur pengelolaan jam kosong, maka inilah saatnya bagi kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah urusan kurikulum atau wakil kepala madrasah urusan kurikulum untuk memprakarsai kegiatan ini. Mari kita berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, produktif, dan berkualitas bagi anak-anak kita. Bersama kita bisa membuat perubahan nyata demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Apakah Anda atau sekolah Anda memiliki tips lain untuk mengisi jam kosong di sekolah yang sudah ditetapkan secara baku? Bagikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya dari kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.